Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan abolisi kepada Tom Lembong pada kasus hukum impor gula, dan amnesti kepada Hasto Kristianto dalam kasus Harun Masiku. Menteri Hukum menegaskan abolisi dan amnesti adalah hak prerogatif Presiden, dan bukan bermaksud mencampuri proses hukum dan korupsi. Tetapi Presiden ingin rekonsiliasi dan bersama-sama membangun Indonesia di 80 tahun Indonesia merdeka. Presiden Prabowo tetap akan terus memberantas korupsi di Indonesia. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama teman-teman semua saya minta maaf yang telah menunggu di kantornya dari sejak siang. Dan Alhamdulillah tadi SK Bapak Presiden, Kepres maksud saya, Bapak Presiden terkait dengan pemberian abolisi kepada saudara Tom Lembong dan juga amnesti. Kemarin jumlahnya ada yang saya salah sebutkan ya. Kalau amnesti itu jumlahnya 1178 ya. 1178 karena ada ketambahan salah satunya adalah Pak Hasto dan yang kedua ada atas nama Julius, ya itu kasus ITE juga. Ya. Jadi Julius Paonganan, ya Julius Paonganan itu kasus ITE juga. Jadi yang terkait dengan penghinaan kepada kepala negara. Dan sekali lagi saya mohon maaf karena tadi kami baru menerima Kepres dan harus mengantarkan kepada, tadi saya bersama-sama dengan Menteri IMIPAS di Istana, pihak Mensesnek menyerahkan Kepresnya dan kami harus sekalian mengantar ke, tadi Pak Dirjanahu yang mengantar Kepres ke KPK, saya ke Kejaksaan Agung, dan Alhamdulillah juga sudah diterima oleh Menteri IMIPAS terkait dengan ini. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, saya ingin menyampaikan yang pertama, bahwa ide tentang amnesti dan abolisi itu dari awal, tapi sama sekali tidak pernah membicarakan tentang orang. Dari awal Bapak Presiden memang menginginkan, karena beliau selalu berpikir tentang keutuhan NKRI. Jadi beliau selalu menekankan tentang keutuhan dan kita harus betul-betul bersatu padu untuk membangun bangsa ini. Karena itu dari dulu Bapak Presiden selalu menginginkan rekonsiliasi. Itu dari hati beliau selalu begitu. Itulah yang kami terjemahkan di Kementerian Hukum dan akhirnya kita melakukan kerja bersama dengan seluruh kementerian terkait. Yang pertama, data terkait dengan amnesti sebagian besar itu berasal dari hampir 99%, datanya berasal dari Kementerian IMIPAS. Ada pengguna narkotika, kemudian ada makar bersenjata, tanpa senjata yang di Papua sebanyak 6 orang, kemudian ada orang dalam gangguan jiwa 78 orang, kemudian penderita paliatif 16 orang, kemudian ada yang disabilitas dari sisi intelektual 1 orang, kemudian usia yang lebih dari 70 tahun 55 orang, kemudian tadi yang saya sebutkan Dr. Julianus Paonganan 1 orang, dan Pak Hasto Kristianto. Kemudian di luar itu juga ada penghinaan kepada kepala negara, ITE juga 3 orang. Nama-namanya nanti akan kita buka karena malam ini juga karena Kepresnya berlaku sejak 1 Agustus dan Alhamdulillah saya dapat laporan tadi Menteri IMIPAS sudah menjalankan yang memang harus ditindaklanjuti, tentu berkoordinasi dengan para
eksekutor dari pelaksanaan pelepasan kalau masih dalam status tahanan. Kemudian satu itu adalah pemberian abolisi kepada Bapak Tom Lembong. Nah, karena itu sekali lagi saya ingin menggarisbawahi bahwa khusus yang terkait dengan Pak Tom Lembong, kemudian Pak Hasto, sekali lagi, ini bukan soal Presiden sama sekali tidak mencampuri urusan proses hukum. Tetapi Presiden punya pertimbangan bagaimana seluruh kekuatan politik itu bisa bersama-sama membangun republik ini dengan, apalagi sebentar lagi kita akan merayakan 80 tahun Indonesia Merdeka. 80 tahun Indonesia Merdeka, kita punya cita-cita untuk meraih Indonesia Emas tahun 2045 dengan tantangan global yang luar biasa, geopolitik dan lain-lain sebagainya, maka dibutuhkan kebesaran hati dan kebersamaan. Nah, karena itu sekali lagi, itu yang paling membuat, yang tentu ditunggu-tunggu oleh teman-teman media, apa yang menjadi alasan sesungguhnya dari pemberian amnesti, kemudian juga abolisi kepada, salah satunya adalah kepada Tom Lembong. Saya rasa itu dari kami, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, saya silakan Silakan rekan-rekan, satu. Nggak usah banyak-banyak ya. Satu, dua pertanyaan aja, satu. Kemudian di belakang satu, silakan. Mas dulu. Ya. Langsung aja dua-duanya ya. Ya, permisi Pak Menteri, saya Rizky dari Tempo. Pertanyaan sih, saya sih nggak terlalu paham ya soal mekanisme pemberian amnesti ini. Mungkin Bapak bisa menjelaskan. Kan setahu saya kasusnya Pak Hasto ini kan belum inkrah ya Pak, dari malam tadi gitu. Nah, dan KPK juga berusaha, masih ada apa, waktu malam tadi itu ada rencana untuk mengajukan banding kasus itu. Nah, ini gimana pemerintah menjawab soal ini Pak? Memberikan amnesti kepada kasus yang belum inkrah gitu. Itu aja sih dulu Pak. Langsung aja. Langsung yang lain. Satu lagi, silakan. Perkenalkan, saya Dian dari Koran Tempo. Pak Supratman, banyak pakar hukum yang menyoroti pemberian amnesti dan abolisi ini karena ini disebutkan sebagai akan menjadi presiden buruk, dikhawatirkan presiden buruk bagi penanganan korupsi karena penyelesaian kasus ini didasarkan kepentingan politik. Menurut Bapak sendiri, apakah ini menjadi strategi salah satu upaya pemerintah untuk tadi satunya rekonsiliasi terutama saat dengan kubu 1 dan 3 saat Pilpres, dan bagaimana tanggapan Bapak soal apakah ini adalah upaya pemerintahan Prabowo untuk merangkul PDIP? Terima kasih. Saya tidak akan masuk ke substansi yang sifatnya politis ya, karena saya bicara dari sisi hukumnya. Bahwa yang namanya grasi, kemudian amnesti, abolisi, dan rehabilitasi itu adalah hak prerogatif atau hak istimewa dari seorang presiden, siapapun presidennya. Dan contoh pemberian amnesti itu hampir semua presiden pernah melakukan, ya, hampir, bahkan mungkin semua presiden pernah melakukan untuk kasus-kasus yang terkait dengan pemberian amnesti ataupun abolisi. Bahwa ada kekhawatiran terkait dengan apa yang disampaikan tadi, tidak usah khawatir. Bahwa Bapak Presiden tidak akan pernah gentar untuk tindak pidana korupsi. Pemberantasan itu tetap akan dilanjutkan oleh semua aparat penegak hukum. Nah, kalau kemudian ada yang seperti ini, teman-teman bisa nanti bisa membandingkan. Artinya Presiden mendengar apa yang menjadi suara publik. Itu intinya, ya. Nah, karena itu tidak usah ragukan, Presiden dan kami jajarannya semua akan tetap memastikan bahwa gerakan untuk pemberantasan korupsi itu tidak akan terpengaruh dengan pemberian amnesti dan abolisi hari ini. Jadi ini adalah sekali lagi pertimbangannya tadi rekonsiliasi, persatuan. Presiden ingin semua komponen bangsa berpartisipasi dan bersama-sama. Karena Presiden merasa semua anak negeri, ayo kita bersama-sama untuk membangun, apalagi dengan seluruh elemen kekuatan politik. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa apakah tepat
amnesti diberikan kepada Pak Hasto, ya, karena belum inkrah. Intinya adalah baik amnesti maupun abolisi yang menghentikan proses penuntutan dan termasuk memberi pengampunan, tidak sama sekali ada aturannya bahwa putusannya itu harus inkrah. Ya, nggak ada. Nah, karena itu saya ingin sampaikan kepada teman-teman itu soal penilaian presiden, ya, penilaian presiden. Cuman bedanya adalah kalau abolisi sebenarnya kedua-duanya itu mirip. Kalau kita lihat di Undang-Undang Amnesti dan Abolisi, Undang-Undang Nomor 11 tahun 554, di situ dijelaskan bahwa yang namanya abolisi adalah pengampunan yang berakibat, punya akibat, ya, punya akibat. Nah, karena itu kalau untuk yang abolisi adalah menghentikan penuntutan. Jadi akibatnya itu kurang lebih sama, ya. Jadi saya berharap diskusi kita, diskursus kita tidak lagi mempersoalkan soal kenapa, karena itu juga sesungguhnya adalah merupakan hak prerogatif presiden. Oke ya, cukup Baik, ya. makasih. Satu lagi. Silakan. Amnesti jelas menyebut nama orang. Jadi yang terkait dengan Pak Hasto yang diberikan adalah kepada Pak Hasto. Ya, oke ya, cukup Baik, ya. terima kasih rekan-rekan Makasih. semua. Selamat malam. Satu lagi dari Kompas. Ulangi, Mbak Dian. Iya, saya Dian dari Harian Kompas, Pak. Untuk 1.700 yang mendapatkan 1.178 itu yang terkait kasus korupsi berarti hanya 2 itu ya Pak, Hasto dan Tom Lembong ya Pak. Ya. Ini kan untuk kasus korupsi sendiri kan memang biasanya itu melibatkan orang-orang yang punya pengaruh dan kuasa begitu Pak. Nanti kalau yang lainnya juga ikut-ikutan untuk ini bagaimana Pak? Kriterianya apa Pak supaya jelas? Saya sudah sampaikan tadi, kan sudah jelas pertimbangan konstitusional kita, ya. Tentu Presiden dalam hal ini untuk kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi sekali lagi tidak akan menurunkan. Presiden sudah berkali-kali, bukan hanya setelah beliau menjadi presiden. Kami mendampingi beliau sudah sekian lama, ya, dan itu tidak pernah berubah. Ya. Jadi untuk yang sekarang sekali lagi adalah ini bentuk presiden pingin ada rekonsiliasi nasional. Rekonsiliasi nasional, ya. Terima kasih. Baik, makasih rekan-rekan semua. Selamat malam atas kesempatannya. Karena Kepresnya berlaku hari ini 1 Agustus seharusnya, ya. Kepresnya berlaku 1 Agustus. Nah, yang berikutnya pelaksanaannya silakan tanya ke lembaga yang melaksanakan itu. Oke ya, makasih. Ibu Bapak, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih sudah tunggu berjam-jam, termasuk di cuaca yang sangat terik tadi siang. Dedikasi yang luar biasa, saya sangat-sangat menghargai. Teman-teman, malam ini saya kembali menghirup udara bebas. Saya sekarang kembali ke rumah, kembali dipersatukan dengan keluarga tercinta, kembali kepada kehidupan normal yang sempat terhentikan selama 9 bulan. Pertama-tama tentunya saya mau menyampaikan rasa syukur yang dalam kepada Tuhan Allah Yang Maha Esa, karena tanpa perkenannya tidak mungkin saya berdiri di sini saat ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, bersama atas pemberian abolisi
serta kepada pimpinan serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat atas pertimbangan dan persetujuannya. Keputusan ini bukan hanya membebaskan saya secara fisik, tetapi juga memulihkan nama baik saya dan kehormatan saya sebagai seorang warga negara. Saya tahu keputusan ini tidak mudah dan saya menghormatinya sebagai sebuah keputusan konstitusional yang lahir dari pertimbangan yang mendalam. Namun saya juga sangat-sangat sadar bahwa banyak pertanyaan, banyak kegelisahan yang menyertai abolisi ini. Saya juga menghormati pandangan-pandangan seperti itu. Karena sejak awal saya pun merasa bahwa apa yang saya alami ini bukanlah bagian dari proses hukum yang ideal. Saya menjalani 9 bulan yang menantang di balik tembok dan jeruji. Saya pun banyak waktu untuk merenung. Saya merefleksikan bukan hanya apa yang terjadi pada diri saya, tapi juga bagaimana sistem hukum kita bekerja. Bagaimana publik merespons. Dan bagaimana seharusnya negara hadir untuk melindungi setiap warganya. Saya tahu saya sangat amat beruntung. Saya memiliki tim hukum yang luar biasa. Sahabat-sahabat yang tak henti menyuarakan dan menyerukan keadilan bagi saya. Keluarga yang tidak pernah goyah. Dan publik luas yang memberikan simpati dan dukungan. Juga tidak mau melupakan para pengurus dan petugas rumah tahanan yang telah melayani dengan penuh sikap profesional dan mengayomi. Saya tidak akan pernah bisa membalas semua itu selain dengan rasa terima kasih yang mendalam. Dan dengan komitmen untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna bagi negeri kita tercinta. Namun saya juga tidak mau dan tidak akan melupakan mereka yang tidak seberuntung saya. Mereka yang mungkin mengalami nasib serupa, tapi tidak punya suara, tidak punya sorotan, tidak punya perlindungan. Saya tidak ingin kemerdekaan saya hari ini menjadi akhir dari cerita. Saya ingin ini menjadi awal dan tanggung jawab bersama. Saya ingin menyuarakan, mengingatkan, dan bila mungkin membantu agar sistem hukum kita menjadi lebih adil, lebih jernih, dan lebih memihak kepada kebenaran alih-alih pada kepentingan sempit tertentu. Saya juga ingin mengatakan kepada semua bahwa saya kembali dengan semangat yang tidak retak, apalagi patah. Saya masih sangat amat percaya pada negeri ini, pada bangsa Indonesia yang dari dulu saya selalu percaya adalah bangsa terbaik di dunia. Saya masih sangat amat mencintai Republik ini. Terakhir, untuk keluarga saya yang menjalani ujian ini dengan diam dan ketegaran yang tidak bisa saya gambarkan dengan kata-kata. Dan kepada ibu bapak sekalian semuanya, baik yang di tempat ini pada hari ini maupun dimanapun ibu bapak berada, ibu bapak luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Saya sulit mencari kata-kata.
sangat terharu, sangat tersentuh, sangat terinspirasi. Ibu Bapak adalah teladan bagi saya. Ibu Bapak adalah inspirasi bagi saya. Ya, saya tidak akan meninggalkan Ibu Bapak karena Ibu Bapak juga tidak meninggalkan saya. Sekian, maaf saya agak pendek dalam memberikan pemikiran saya pada malam ini. Tapi pastikan semuanya mengerti secara dalam betapa terharunya saya, betapa bersyukurnya saya atas dedikasi, empati, komitmen nurani Ibu Bapak semua. Sekali lagi saya tidak pernah akan bisa membalas. Saya hanya bisa meneruskan kepada segenap bangsa kita. Terima kasih semuanya. Ayo mundur yuk. Masih naik saudara. Sini aja Pak. Masih aja Pak. Bisa mundur lagi. Naik Pak. Silakan Mas Hasto, apa yang bisa disampaikan terkait malam ini? Saya mendapatkan kabar terhadap keputusan dari Bapak Presiden Prabowo yang telah mengeluarkan amnesti salah satunya kepada saya dan juga abolisi kepada Pak Tom Lembong. Suatu keputusan yang kami tanggapi dengan penuh ungkapan rasa syukur dan kami mengucapkan terima kasih yang pertama kepada doa dan dukungan dari Ibu Megawati Soekarno Putri beserta seluruh anggota dan kader PD Perjuangan yang selama ini telah memberikan suatu spirit yang luar biasa. Yang kedua tentu saja kepada yang terhormat Bapak Presiden Prabowo atas keputusan memberikan amnesti tersebut yang artinya apa yang kami suarakan di dalam pledoi, di dalam duplik tentang keadilan yang hakiki dijawab oleh beliau dengan menggunakan hak prerogatif dari Bapak Presiden dan juga sudah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pimpinan DPR RI, seluruh fraksi-fraksi DPR RI, dan juga kepada Menteri Hukum, sehingga seluruh karunia hari ini kami terima.